Shalom Jemaat GBI Shema. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sembah nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, pada hari ini kita mau mulai ibadah kami Tuhan, kayak Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang beracara ya Tuhan, menjamah setiap kami ya Tuhan, sehingga Tuhan ada perubahan baru Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku
haleluya. Segala kemuliaan, segala kepujian bagi Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi ini. Engkaulah Allah yang mengasihi kami, yang telah mati bagi kami dan bangkit dan hidup naik ke sorga dan memberikan kasih anugerah kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan, keselamatan yang Kau kerjakan membawa kami Tuhan menjadi milik kerajaan Allah. Kami bersyukur. Sebentar kami akan menerima firman. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran dan kesalahan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat dari Engkau. Segala hambatan, pekerjaan setan, segala yang merintangi berkat Tuhan, merintangi kuasa firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa menghancurkan pekerjaan kuasa gelap. Hadirlah Engkau Tuhan memberkati kami, urapi setiap kami. Terima kasih, kami siap menerima firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Enggak mau ikut. Shalom. Selamat pagi jemaat GBI Shema. Berbahagialah kita yang hari ini boleh ada bersama-sama untuk ibadah. Saya memberi judul firman Allah yaitu kasih Allah yang sempurna. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Yang pertama, kasih yang sejati, kasih Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah mengasihi umat manusia pada saat dia masih ada di dalam dosa. Karena demikianlah firman Tuhan berkata, karena sekalian manusia sudah berdosa, tapi kasih karunia Allah turun dan menyelamatkan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Siapa yang percaya, dia beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang berdosa. Orang berdosa reaksinya pasti selalu jahat dan menghasilkan sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena di dalam dirinya memerintah kuasa gelap dan kuasa dosa. Tapi Allah mengasihinya. Itulah kasih Allah. Kasih Allah itu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada dia. Yang membenci dia. Yang tidak melakukan yang baik. Waktu dia mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia merencanakan kedatangannya. Dan dia datang ke dunia ini tidak dalam sembarang rahim wanita. Dia mempersiapkan sedemikian rupa. Maka didapatilah Henokh yang mengasihi dia dan bergaul karib dengan dia. Dari keturunan Henokh sampai kepada Nuh. Dari Nuh lahir Sem. Sem nanti lahir Nahor. Nahor lahir Abraham. Dari Abraham nanti dipilih, yaitu Ishak. Waktu Abraham membawa Ismail, anak dia membawa kepada Allah dan berkata, biarlah Ismail mendapat kasih karunia. Tapi Allah berkata, tidak. Yang akan berbuat perjanjian dengan aku adalah dari keturunanmu melalui Sarah, yaitu Ishak. Maka lahirlah Ishak, anak perjanjian. Dari Ishaklah maka dimulai prototipe tentang keselamatan. Lahir Yakub, 12 suku bangsa. Dari semua keturunan dipilih Yehuda. Dari Yehuda itulah nanti lahir seorang yang luar biasa, saudara. Yaitu
Nanti dari Yusuf akan mengalir perjanjian Tuhan melalui Musa. Musa adalah orang yang spesial sekali. Semua orang bangsa Yahudi waktu itu di Mesir lahir langsung menjadi budak. Tapi Musa lahir dan dibesarkan menjadi pangeran Mesir. Dia punya pilihan yang luar biasa. Ibu kandungnya menjadi inang pengasuhnya. Dan dia sadar betul, dia tahu bahwa dia adalah Yahudi. Tapi dia pun sadar, dia tahu bahwa dia adalah anak putri Firaun. Tapi dia tetap memilih sebagai bangsa umat pilihan Allah. Itulah sebabnya dia membunuh orang di Mesir yang menyiksa orang Israel. Dan dia melarikan diri ke On. Di sana dia pun tinggal di rumah imam. Dia mengawini anak imam itu. Itulah sebabnya Tuhan berkenan menjumpai dia dan memilih dia. Dan melalui dia diberikan Taurat, kitab Taurat di Bukit Sinai. Itulah sebabnya melalui Taurat ini, seluruh bangsa itu mulai mengikuti hukum-hukum Tuhan. Sampai didapati Maria, anak seorang imam, yang taat hukum, hidup sesuai hukum. Maka hukum itu menjelma dalam rahim Maria. Kasih Allah dibuktikan kedatangannya. Maka dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat 14 dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu Kristus Tuhan adalah manusia seutuhnya, anak Maria. Dan Roh Kudus yang membuat dia menjadi satu pribadi ilahi. Manusia ilahi. Yang tidak bercacat dan berdosa. Kudus dan benar. Dari lahir, dari rahim. Bukan karena hubungan antara pria dan wanita. Tapi semata-mata karena perjanjian ilahi. Itulah sebabnya waktu dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia pun melakukannya dengan kasih dan sadar betul. Waktu di Taman Getsemani. Waktu dia berdoa. Dia berkumul sampai keringatnya menetes seperti darah. Dia tahu ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi daging manusia. Tapi keilahiannya telah menyatakan bahwa dia harus melakukan kehendak Bapa di surga. Maka waktu orang-orang datang mau menangkap dia, Petrus mencabut pedang, memotong telinga Malkus. Dia ambil kembali telinga itu, dia tempelkan. Dia berkata, sarungkan pedangmu Petrus. Dialah Allah yang sang pencipta. Dia tempelkan kembali telinga Malkus menjadi utuh kembali. Waktu dia bertanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Semua orang roboh. Sesungguhnya kalau dia berfirman, mati, semua orang mungkin mati. Cuma dia mengasihi kita. Dia rela berkorban. Dia bilang, ini aku, tangkap. Dia disiksa. Tidak ada makian. Tidak ada kutuk. Tidak ada perlawanan. Itulah kasih yang luar biasa. Bisakah dia melakukannya? Bisa. Tapi dia mengambil keputusan untuk mengasihi engkau dan saya. Itulah sebabnya sampai tetes darah terakhir, dia berkata, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia mengampuni. Dia menguduskan. Dia mati sebagai martir yang tak bercacat dan bercela. Oleh karena itu waktu dia turun ke alam maut gempar. Karena yang Maha Kudus turun ke sana. Pasukan malaikat turun ke sana. Dan semua kuasa-kuasa jahat itu dilucuti. Dikatakan bahwa kunci maut dan alam maut kembali dia ambil. Dia turun ke alam maut sebagai penguasa. Bukan sebagai orang yang kalah. Dia kembali mengambil kunci maut dan alam maut. Dan pada hari ketiga dia bangkit dan hidup. Dalam tubuh kemuliaan. Dia berkata di dalam Matius 28 ayat 18. Segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, telah diberikan kepadaku. Kemenangan itu adalah sesuatu yang mutlak. Bukan karena arogansi, tapi karena proses kemenangan dia lakukan. Dan dia menjadi pemenang. Dan dia memberi keselamatan kepada kita. Kasih inilah yang kita adopsi. Yang sedang kita bicarakan pada pagi ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia membuktikannya dan dia menyatakan kasih yang mulia dan agung itu. Dan itulah sebabnya karena kasih yang sejati hanya kasih Allah. Sebab Allah adalah kasih.
Dia mengasihi orang yang sangat jahat, yang berbuahkan kejahatan. Segala reaksinya jahat. Kenapa? Di dalam dirinya ada dosa yang menguasainya. Hamba dosa selalu melahirkan kejahatan dan melahirkan sesuatu yang jahat. Tapi dia mengasihi, dia ingin lahir kembali dalam hati kita. Oleh karena itu dikatakan Allah mengasihi walaupun kita tidak layak menerima kasih itu. Ya, kasih yang mulia itu inisiatif dari Allah. Allah mengasihi dan menyelamatkan umat manusia. Karena yang kedua dikatakan, karena kita dilahirkan kembali dari Allah, maka kita harus mengamalkan kasih yang sejati, yaitu kasih Allah. Siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu orang yang dilahirkan kembali. Ya, di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4. Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Karena kita lahir dari Allah. Iman kelahiran baru yang mengalahkan dunia. Oleh karena itu setiap kali kita mengalahkan dosa dan dunia ini, bukan dengan kuat tenaga kita, kita harus berkata, saya telah mati bersama Kristus dan dibangkitkan kembali dalam baptisan. Saya telah ditebus oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus, dan dilayakkan oleh darah Yesus. Saya adalah milik Kristus. Maka kita akan berkata, hai iblis setan, kuasa dosa dan kuasa maut, menyingkir dari hidupku, karena aku milik kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa inilah yang mengalahkan dunia. Maka dikatakan dalam Wahyu, kita mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut dan kuasa iblis dengan kuasa darah anak domba dan kesaksian kita. Kita harus terus mengimani darah Yesus yang telah menebus saya, menyucikan saya dan melayakkan saya. Bukan kuat gagahku, bukan kehebatanku, bukan kepintaranku, bukan karena keperkasaanku, tapi semata-mata karena kasih Allah yang telah menyelamatkanku, membaharui rohku, membaharui jiwaku, membaharui hati dan pikiranku, dan memberikan rohnya dalam diriku. Sehingga benih ilahi itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan bisa melakukan yang benar. Engkau akan menjadi hipokrit, munafik, ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang selalu kita lakukan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 8, ya, ayat yang ke-18. Di dalam diri aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kehendak baik ada, tapi selalu yang jahat yang kulakukan. Kenapa? Karena di dalam diriku ada namanya hukum dosa dan hukum maut. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-8, ya, kalau tadi Roma 7 ayat 18 dia berkata dalam dia sebagai manusia, tapi di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 diberkatakan, demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Kemerdekaan itu semata-mata karena benih ilahi yang lahir kembali dalam diri kita, bukan kuat gagah kita. Inilah kasih yang kita mau amalkan. Inilah yang dikatakan di dalam perintah Tuhan ini. Karena kita dilahirkan kembali dari Allah, maka kita harus mengamalkan kasih yang sejati, yaitu kasih Allah, supaya Allah nyata ada di dalam diri kita. Haleluya. Kasih itu, saudaraku, dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13, ya. Mulai ayat 4 lah kita ambil. Dia katakan begini, sekalipun engkau bisa bahasa malaikat, bahasa semua manusia, sekalipun kau memberi dirimu untuk dibakar, kalau tidak ada kasih, sia-sia. Artinya apa? Dikatakan selanjutnya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak iri. Artinya apa? Orang yang telah dilahirkan kembali dari benih ilahi yang bisa mengasihi dengan cara kasih yang sejati, yaitu kasih Allah. Mengasihi orang jahat, mengasihi orang berdosa, mengasihi orang yang menyakitkan kita, merugikan kita, bahkan melecehkan kita seperti Kristus. Dihina, dilecehkan, diludahi, digampar, ditonjok. Dia tidak bereaksi dengan cara daging. Dia bereaksi dengan kasih. Dia berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saya sudah sempurna bisa melakukannya, tapi melalui pewahyuan saya ingin belajar tentang kasih Kristus. Biarlah saudara juga boleh melakukan hal yang sama. Karena dikatakan supaya seluruh umat manusia tahu
Bagaimana kasih Allah itu? Yang ketiga ya, poin. Maka kita harus hidup di dalam kasih Allah, yaitu secara saling mengasihi, supaya semua manusia tahu beda antara kasih Allah dengan kasih manusia. Kasih manusia, kalau engkau mengasihi, engkau baik, aku baik. Kalau engkau kejam, aku lebih kejam, itu manusia. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Orang baik ganti baik. Tuhan berkata apa? Penjahat pun, yang pembunuh pun melakukan hal yang sama, apa lebihnya engkau. Tapi kalau engkau mengasihi musuhmu, berdoa buat mereka, dan membalas kebaikan kepada orang jahat, maka nyatalah engkau adalah anak-anak Allah. Biarlah kasih Allah itu boleh kita adopsi. Kita akan belajar untuk hidup dalam kasih Allah. Kasih yang sejati, supaya Allah boleh ada di dalam hidup kita, dan nyata bahwa berbeda orang yang dimiliki oleh Allah dan memiliki Allah dengan orang dunia pada umumnya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mengilhami kita pada hari ini, hari tentang kasih sayang. Biarlah kasih sayang kita berbeda dengan kasih dunia, karena kasih sayang kita dilandasi oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Terus kita ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau taruh di hati dan pikiran hamba-Mu. Pewahyuan ini Tuhan mengajar kepadaku dan kepada seluruh kami Tuhan, umat-Mu milik kepunyaan. Biar kami boleh mengadopsi kasih-Mu Tuhan dan belajar untuk hidup di dalamnya. Biar Engkau lahir kembali dalam hidup kami Tuhan dengan benih ilahi yang Kau berikan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tanamkan di hati setiap kami. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dan menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Kau berkati seluruh jemaat-Mu, GBI Sema Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh hidup di dalam kasih-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran pemerintah. Biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Biar hikmat Tuhan turun atas mereka. Sehingga bangsa Indonesia bisa keluar dari kesulitan. Dari kesulitan ekonomi, kesulitan politik, kesulitan keamanan, dan kesulitan-kesulitan lain. Biar kiranya Tuhan mengangkat bangsa ini untuk bisa menyatakan kemuliaan Allah. Dan banyak jiwa diselamatkan. Dari Sabang sampai Merauke kami melepaskan roh pertobatan. Roh pengenalan akan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan kami Tuhan. Seperti Engkau juga telah menyelamatkan orang-orang yang telah percaya kepadamu. Segala kemuliaan, kepujian, hormat bagimu Bapa. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GBI Sema. Biar kiranya Engkau melawat. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kesulitan Kau beri jalan keluar. Yang lemah Kau kuatkan. Dilalukan segala belalang pengerit, balang pindahan, sakit penyakit, roh maut, COVID-19 dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Diberkati jemaat-Mu Tuhan. Yang bekerja Engkau berkati. Yang berdagang Engkau berkati. Yang berbisnis Kau berkati. Apapun usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Engkau membuka pintu-pintu berkat utara, selatan, barat, timur. Membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersekolah Kau berkati. Ya Tuhan, dari TK sampai ke perguruan tinggi, biarlah kasih karunia-Mu terus membuat mereka berhasil. Mengangkat terus mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang sempurna. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memberikan lebih dari yang kau doakan dan pikirkan. Allah menampakkan wajahnya dan menghadapkannya kepada kita. Memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan naik dan tidak akan turun. Apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang yang sempurna yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus turun atas kita dan memberkati kita.
Mari kita terima berkat dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.